Dan selanjutnya ada tausiah yang akan dibersamai oleh Ustaz Muhammad Jabir. Pada Ustaz Muhammad Jabir kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Monggo sepindah kita dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Katilek wonten ing kalodhangan dalu punika Allah Subhanahu wa taala saged kempal manunggal kita sami wonten ing punika majelis. Semoga majelis malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah agama ini. Dan insyaallah kita badhe nyadong benjang wonten ing mahsyar syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sami diaten dados umatipun Kanjeng Nabi lan benjang ten akhirat angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesepuh pilih sepuh ingkang dahat kinabuten, masyaallah Bapak Ibu jamaah masjid Asyidik. Masjid nomor apa nih guys? Majelis Asyidik kalau. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mboten Jawa niki. Tenggen kula pun prahara niki mawon masyaallah. Niki mau berangkat sebelum maghrib hujan sudah deras, sudah angin, hujan angin mriki. Bahkan sampai ada pohon yang tumbang bareng. Niki wong tekan mriki mboten Jawa masyaallah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini banyak fenomena-fenomena yang kadang-kadang Masya Allah, dan media sosial ini kadang-kadang perlu jeli kita nih sekarang. Kehati-hatian kita, Masya Allah, kita ini kadang-kadang sudah di zaman era modern ini, nopo-nopo niku sing dituntut niku haknya. Dia lupa bahwa dia harus punya kewajiban. Maka sekarang ini sing digembor-gembor niku hak asasi manusia. Rumangsane niku nek orang semuanya suruh memenuhi hak kita. Hampir semua orang kepinginan niku nek haknya itu dipenuhi. Padahal sebenarnya rumusnya, kalau semua orang itu berusaha menunaikan kewajibannya masing-masing, maka otomatis haknya saudaranya ini akan terpenuhi. Nah, maka dalam Islam ini sebenarnya yang ada adalah kewajiban asasi. Kalau semuanya menuntut dirinya melaksanakan kewajibannya masing-masing, maka secara otomatis hak asasinya saudaranya pasti akan terlindungi. Nanti sing rame niku kiai ten Malang, sampai berbulan-bulan
sampai apa? Sampai pengadilan. Gara-gara apa? Yang satu menuntut hak, yang satu juga menuntut hak. Gara-gara lemahnya dipakai untuk jalan, kemudian dipakai untuk parkir mobil, dileknya mboten terima. Ngikuti mboten? Kowe mboten? Ceritanya persisnya saya nggak tahu, tapi niki seorang kiai sampai dibully masa. Yang bully ini bukan main-main, RT-nya ikut bully, RW-nya ikut bully, lurah ikut bully, sampai wali kotanya ikut bully. Luar. Padahal kan masyarakat ini kan harus ada filter. Mosok ya orang bukan barbar blas. Apa gunane RT rukun tetangga karo tanggane ra rukun kene pun. RW niki rukun warga karo wargane ora iso rukun kene. Sehingga napa-napa sakniki niku derek kudu dihukumi. Padahal kalau hukum positif itu enaknya mek salah kali bener. Mentok-mentoknya kudu mlebu penjara. Mek gara-gara ngeleknya mlebu penjara. Karena menapa? Karena rata-rata orang menuntut haknya dipenuhi. Sampai begitu akhirnya saya mau niku ceritane apa? Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat mengurusi Malang, baru keweleh, akhirnya dia minta maaf. Telat pun lebutan mengatakan polisian. Nah terus nek nopo-nopo niki nyon ngapunten harus semuanya dikoordinir, digiring semuanya menuju ke ranah hukum. Maka yang terjadi wong niku nek pun tuntutan. Wis kebacut mlebu niku enake kudu menang kalih menang. Inilah keranten napa sakniki niki di zaman modern iki seolah-olah napa nggih. Tepo sinurane pun ilang. Padahal tiang Jawi niku riyen memberikan satu filosofi. Nek awake dhewe niku kepidak sikile niku sing meminta maaf niku sing kepidak mboten sing midak. Nyuwun ngapunten Rama niki masyaallah. Syukure jenengan midak suku kula niki. Coba nek posisine niku nuntut. Malah dadi rame niku akhirnya. Tetapi karena ada satu orang yang meminta maaf, napa mulai sing meminta maaf niku sing dilarani, maka selesai masalahnya. Oh nyuwun ngapunten wah kula mboten ngertos ya. Kula niku midak secukupnya jenengan niku. Maka rampung. Padahal iki nyuwun ngapunten iki kiai, dosen UIN, ya, sampai difitnah sedemikian rupa. Perkara benar dan tidaknya Allah yang Maha tahu. Tetapi maksudnya niki wong wis tuwa nggih loman sampai menghabiskan uang ratusan juta di wargane, tapi malah dibully sama warganya. Masya Allah. Ini kondisi ini sakit. Begitu ternyata Pak Yai ini bukan kiai kaleng-kaleng gitu kan. Dia punya link sampai KDM, link sampai wali kota Surabaya, linknya sampai Perdana Menteri Malaysia. Wah baru ngerasake nek begitu kayak gitu harus muntir riyen. Fenomena yang kedua ini sih barusan terjadi ini Masya Allah. Enten
kepala sekolah nempiling muridnya gara-gara delok muridnya dileknya orang yang merokok ten sekolahan. Ini kira-kira pripun Bu nek jenengan mau dadi anak ini. Niku nek anak kula mulai ngono malah tambahi tak tempiling ning malah. Santri kula nek ngoten niku, saya sudah buat perjanjian di depan nyuwun ngapunten kalau kecil kami harus jewer, mungkin harus dirutan. Kalau nggak terima bawa pulang sekarang saja. Karena mboten enten ceritane orang dibikin baik-baik terus dadi wong top niku mboten enten ceritane. Seluruh nabi, seluruh sahabat dimujadai, Masya Allah. Bahkan pemimpin-pemimpin negeri ini nggak ada ceritanya kok leha-leha, kepenak-kepenak, kemudian jadi pemimpin, mboten enten ceritanya. Apalagi dimanja-manja. Sing luwih parah nih kisah ini, Masya Allah. Yang terjadi 630 siswa melu-melu bully kepala sekolahnya. Nah aku dari kepala sekolah cuma mundur mau nggih garapan sekolahnya gawe sekolahan dhewe wae. Nggih Pak Guru nggih. Umpan samu gitu kan. Terus sekarang ini pripun? Ini karena apa? Orang nuntut hak. Orang sekarang fenomenanya itu kepengen haknya itu terpenuhi. Inilah yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ketika manusia mementingkan egonya masing-masing, maka gejala sosial ini, Masya Allah, ujung-ujungnya saat ini sedikit-sedikit ini ten pengadilan, sedikit-sedikit ten pengadilan. Filternya itu sekarang sudah hampir, mohon maaf, saya sering ngobrol dengan Pak Lurah, Pak Bintang Tikmas. Apa-apa ini kalau tidak difilter, sebenarnya kan dulu ada namanya musyawarah desa nih. Jadi nek masalah di kampung itu, lurah biasanya turun tangan, kemudian selesaikan dulu dengan kebaik-baikan kelurahan. Ini kira betul tak nih? Lurah dilompati langsung ke polisi lagi. Nah polisi ini kadang-kadang hitam dan putih. Kan betul mungkin itu polisi terus menyelesaikan dengan musyawarah. Rata-rata akhirnya pasal demi pasal. Nek tadiku yang terjadi, akhirnya terjadilah kebencian turun temurun. Pengen tahu saat ini apa yang terjadi? Yang lebih lucu lagi sampai gubernurnya main belani muridnya sing ngerokok ini. Wah, depan. Itu pria ceritanya ya Allah ya Karim. Apa tidak ada apa istilahnya secara sosial itu bisa diselesaikan dengan baik-baik? Mosok sekelas gubernur saja nggak bisa menyelesaikan masalah sing corong asalnya tentang BK ini kurang remeh nih Pak ini. Diselesaikan tentang BK ini perkara yang remeh nih saja nih. Jadi saat ini bukan enten teguran pertama, bukan SP kedua, tiba-tiba langsung surat panggilan kepolisian. Nah saat ini nyambut dan nopo-nopo itu nek mboten viral, akhirnya tidak ada kepastian hukum. Jadi kudu nunggu viral sithik baru terjadi proses yang benar. Inilah yang terjadi saat ini nyambut. Akhirnya kebenaran hakiki itu di masyarakat hampir tidak ada. Yang ada adalah kebenaran orang banyak. Ini bahaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kalau kebenaran hakiki itu tidak ada, kemudian orang akan membenarkan kebenaran menurut orang banyak. Wah ini tanda-tanda zaman sudah mulai berbahaya. Saya sering waktu saya dapat surat dari saya disuruh pindah ke pondok dari pondok waktu itu sampai Sekda Sleman datang
saya sampai dipanggil Pak Sri Purnomo juga. Enten masalah apa saja nih Ustaz kok sampai terjadi seperti ini? Dipanggil Pak Lurah macam-macam. Terus saya sampaikan, nyuwun ngapunten Pak. Kalau seandainya kita ini sedang rapat RT, sing dugi wong 30, sedaya kula suguh wedang kabeh. Maka kemudian saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa warna teh hari ini? Maka 29 orang sepakat warnanya putih. Kira-kira keputusan rapat nama Bu? Nama? Itulah sekarang kebenaran bersama-sama. Tidak kebenaran hakiki Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Sajane nek cara sederhanane kepala sekolah nempeleng itu bener apa bener Pak Guru? Nek saya mengatakan benar. Lho saniki pripun coba? Nek sekolahan jenengan pun ngeterke anake jenengan dititipke anake jenengan ke sekolahan, silahkan dididik dan itu peraturan ditulis. Tidak boleh ngerokok, tidak boleh ngecat rambut, tidak boleh. Itu ada peraturannya dan ditandatangani di depan. Kemudian peraturan ini dilanggar, kita nggak boleh negur. Kira-kira pripun Bu? Sesuk nang sekolahan, bocah dong ngerokok gurune, jangkepe ora weruh. Kira-kira sekolahnya rusak apa mboten niku? Sing rugi sinten? Jenengan. Kita semuanya yang rugi. Lah dene awake dhewe ku bayar larang ten sekolahan, tekan sekolahan mboten dididik oleh gurune. Terus jenengan protes ya gurune pripun to Pak Guru? Niki anak kula iki dititipke ten mriku malah mboten tambah pinter, malah tambah rusak betul. Lah jenengan dhewe mboten asal dididik, kan kula kan meneng mawon pripun to? Bubar napa mboten ngoten niku? Karena nopo semuanya nuntut haknya dipenuhi. Masya Allah. Inilah gejala sekarang ini orang terhipnotis nek protes niku bener. Wong sakniki sing penting wani bengok riyen. Kadang-kadang kok nggak ada filter jangan ngapunten ya. Dalam satu rumah saya nggak habis pikir. Mungkin kalau ibunya ini mencak-mencak, apa ya bapaknya itu ya orang filter blas ngono. Nah kalau dalam satu rumah tangga ini kok sudah nggak ada filter kebaikan, minimal nurani, nur niku kan tenjero loh. Mosok dua-duanya orang nurani ini blas niku. Terus pripun nih? Dan yang lucu lagi masyarakat mengiyakan perkara yang salah. Nah itulah tanda-tanda kehancuran sebentar lagi akan terjadi. Maka penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki masyarakat ini perlu dicerdaskan. Paling tidak jangan sekedar kita ini menjadi orang yang menuntut hak kita terpenuhi. Coba kalau kewajiban kita ini terpenuhi, anak kita sekolah tertib masuknya, ya. Kemudian anak kita ini mungkin rambutnya dicet, rambutnya juga tidak gondrong, kukunya tidak panjang. Nek kayak gitu terus gurunya negur, nah ini gurunya salah. Saat ini nek momenten polisi kendalan ini kok wong bareng nabrak lampu merah yo dinengke wae, orang helm yo dinengke wae, arep nyerempet mobil yo dinengke wae. Kira-kira dalan itu gubrar apa mboten? Nanti akhirnya yang terjadi, yang kuat yang berkuasa, yang punya duit yang berkuasa, yang punya kuasa yang menang. Kalau itu terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waduh, niki drama Korea dan Indonesia nih.
Niki jangan dibilang sederhana niki. Kalau sampai satu tempat itu menjadi prototipe, satu tempat ini menjadi contoh yang tidak diapa-apakan dalam tanda petik, justru malah menjadi pembenar, maka yang terjadi tinggal fotokopi saja di daerah-daerah yang lain. Saya waktu ada ustadz-ustadz saya di Pati, waktu Pati sudah mulai hangat, belum terjadi gejolak, waktu Pati baru mulai hangat-hangatnya, saya sudah bilang waktu itu, niki nek Pati tidak dilokalisir, tidak dicegah, maka sebentar lagi akan merembet ke seluruh Indonesia. Dan ternyata benar dugaan saya. Betul. Ini kan awal-awal sing Pati wali kota bupati ini ngunggahke pajak 250%. Malah bupati ini nantang rakyatnya sih. Oh, ada di demo wong 5.000, mbok 5.000 ora wedi. Di demo tenanan mundur juga kan. Loh, niki artine napa mbok dadi tiyang niku sing rada pripun ning lembah kemana. Menurut sak niki kok kaya larang ngono to Mas. Kan iso to niku disampaikan baik-baik. Kalau semuanya disampaikan dengan baik, sakjane rakyat ku manut sakjane. Kalau disampaikan dengan cara elegan, boten sah nantang, insya Allah masyarakat itu akan terima. Cara kasarannya pajak bumi ini bukan berarti saya mengiyakan. Dan benpol itu nek tentur niku, tanah saya itu nek di pajak bumi mungkin nggak sampai itu kan 20.000 mungkin setahun. Jadi nek mundak 200% itu dari 40.000 saja nih. Usah jare ini mboten kakang. Nek bagi kita sing wong desa-desa niku mboten kakang. Lah sing oke ora bagi sing kura-kura niku. Sing duwe lemah NJOP-nya besar niku ketika naik 200% nek kroso tenan niku. Kawan saya itu biasanya pajak mulai 1,5 juta dari 4 juta niku kroso niku. Nek saya niku mau naik 200% niku dadi 40.000 niku nggih mboten ketok saja. Artinya Bapak Ibu yang di Rumah Sumatera, kalau pemimpinnya juga ngapunten, cara penyampaiannya juga baik, masyarakatnya menerimanya juga baik, imbal balik antara hak dan kewajibannya, maka insya Allah dunia ini aman, Indonesia ini aman. Wong Indonesia ini dijajah 350 tahun karo London, wong London ten mriki niku sehat, diapiki karo wong Jawa itu teman. Nggih mboten. Nanti wong London iki jenengan unek-unek nggih. Mboten, tetep api ana wae dhewe karo wong London. Meskipun wong London iku njajah 350 tahun. Nggih mboten. Sakjane kurang apik napa to rakyat iki sakjane. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka fenomena-fenomena ini yang terjadi klimaknya kemarin ini Mas. Niki test case, nek bahasane uji coba. Nah saya mengatakan ini uji coba. Nggak mungkin kalau tidak diskenario. Ketika Lirboyo dicaci maki di TV 7, Trans 7. Niki saya nyampaikan bukan urusan politiknya ya. Niki saya khawatir niki uji coba ketika kalau tidak terjadi sensitivitas masyarakat. Masyarakat ini pun boten duwe daya sensitif meleh. Kalau sampai ini kemarin lolos akan ada uji coba yang lebih dahsyat. Percaya nggak? Wes pokoknya ngoten niku. Niki skenario-nya luar biasa. Saya ketika terakhir ketemu Kiai Tengku Zulkarnain, Wakil Sekjen MUI, waktu beliau sebelum meninggal itu, beliau sampaikan dan itu viral di media sosial waktu itu. Waktu itu terjadi dialog dengan Kiai Ma'ruf Amin. Pak Kiai, kayaknya sebentar lagi HTI akan
dihabisi. Bapak Kiai Jian. Setelah HTI dihabisi, sebentar lagi FPI akan dihabisi. Terjadi benar? Terjadi. Maka setelah itu akan diterbitkan MUI. Terjadi benar? Terjadi. Jadi jangan dikira ini remeh. Indonesia niki benteng terakhirnya tinggal umat Islam sama pesantren. Kalau TNI sampai juga ke bawah, selesai Indonesia. Kalau sampai tentara ini sekarang yang di sebagai garda yang punya senjata ikut-ikutan, wah sudah selesai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Sumatera, kasus Lirboyo ini menjadi ngapa istilahnya? Nek cara wong nyemplung ke batu di dalam kolam ini ngetes jerone kolam ini seberapa. Sampaikan umat ini sekarang digiring pelan-pelan untuk jauh daripada ulama, jauh daripada habaib, jauh daripada kesantrian, jauh daripada anggap asor, teko seliro. Nah ini wong cacil ini derek langkung pun arang-arang lagi. Derek langkung pun arang-arang lagi. Masya Allah. Ini kita mboten kita sing ajeng memulai ajeng sinten malih. Kalau kita yang jadi tokoh-tokoh masyarakat dunia dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak meneladankan ini kembali. Ini terjadi degradasi secara sosial nih, semakin lama semakin terkikis nih. Saya tuh kadang-kadang kasihan ya Pak Guru orang itu dingoten jadi itu. Yo kepriye lah rek mulang nek ngene ora oleh. Saya lihat meme di medsos itu sampai anaknya bergelut nang sekolahan karo gurune liwat dinengke wae gurune ya. Kira-kira ini dadi BK itu bener Pak Guru. Mboten napa-napa kok mboten weruh. Semprot wae. Waduh, Masya Allah. Mulai masih ingat dulu ketika pelajaran matematika, bandem penghapus niku rasanya tesih krasa niku. Tapi dengan asbab itu kula jadi pinter matematika. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah gejala sosial yang sekarang terjadi. Ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang sangat sederhana. Nah, ini kula cerita tentang kula ini. Sekarang terjadi gunung es yang meledak juga. Jadi gunungnya Merapi meleleh nih, dari keluar itu Turgon itu meleleh juga. Saya sudah teriak-teriak 3 bulan 4 bulan yang lalu. Sampai Pak Lurah, Babin Kamtipmas, saya undang ke pondok saya sampai saya harus marah betul ya. Dan 4 hari yang lalu terjadi lagi. Gantung diri. Dan itu persis di samping pondoknya. Jadi 4 bulan itu 3 orang. Saya terus bilang ini bukan sederhana Pak. Orang di kampung itu sudah mulai, mohon maaf, ngepil, minum, anak-anak muda sudah mulai. Sampai kemarin saya terpaksa harus teriak-teriak di campnya anak-anak muda. Gue erek gelut kemarin itu gelut ya. Saya bilang saya nggak peduli, saya ngomong begini bukan karena saya punya kepentingan. Nek cara saya sakjane saya tuh diem saja nggak apa-apa juga. Tapi saya ngiman sampean aja. Ngomong ini kada diterus-terus ki. Korban berjatuhan satu demi satu.
Dan kemarin malam tsunami-nya terjadi. 8 orang diangkut polisi tadi malam. Yang lucunya suami istri. Kepiye nalare bojone karo kaya nonton bareng-bareng gitu. Ini terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika masyarakat sudah tidak punya filter. Masyarakatnya pun weh-weh luweh, yang penting gunaku ora, arek kowe arek ngono karepmu, yang penting ora ganggu aku. Tidak, Pak. Gak cukup kita nih diam. Justru orang baik yang saat itu diam itu kedoliman. Wong sing ngerti kebaikan kemudian dia diam itu kedoliman. Lu percaya betul? Ketika terjadi maksiat kata Rasulullah SAW harus ada 3 orang paling tidak. Yang pertama dia merubah dengan tangannya. Maka itu yang punya kuasa yang bisa merubah. Maka terus saya sampaikan juga dengan Pak Lurah, dengan Pak Anu. Jenenganlah yang diparingi ngendikan di kuku. Jenengan sing diparingi senjata oleh negara. Ngomong. Sampai saya bilang gitu. Jadi nanti itu nah ini insya Allah jadi sarana besok ini akan ada istighosah akbar di Turki insya Allah. Pertama kali dalam sejarah kita akan buat istighosah akbar besok ini. Ngenteni ada korban yang berjatuhan. Nah, Ustadz ini ngampun saya ngomong ini kan tekan bantere mic ini mau. Artinya kita enggak mungkin kita sering datangi satu persatu dari warga itu, tetapi kan kondisinya tidak bisa. Cara kasarannya apa nih? Kalau dengan kuasa harus dengan kuasa karena sami ini nyuwun ngapunten. Inilah fenomena yang terjadi. Tes case ini. Kalau sampai uji coba yang sekarang ini fenomena di media sosial ini terjadi, kemudian ada pembiaran, maka nanti akan ada uji coba yang lebih besar. Pun awake dhewe kaget, tinggal kaget. Coba ini kalau sampai Banten ini tidak terselesaikan dengan baik, coba nek Jogja ini terjadi sesuatu kayak konten itu, pripun Pak? Kira dengan Pak Guru ini. Besok nyewa kula mawon kula 3 melu nempiling ya. Tenan itu. Kemarin alhamdulillah santri-santri saya itu datang reuni pertama kali setelah sudah sekian lama mereka berpisah, kemudian reuni kemarin 3 hari yang lalu. Cerita Pak, anak-anak cerita. Sampai ada satu anak itu niliki dulu kapan ditampar abine di belakang pondok itu ditiliki. Dulu kan belum ada WA tuh Pak. Halo guys, disinilah dulu saya ditampar abi saya. Bisa digopin apa? Artinya apa? Anak-anak ini merekam dan dia terima kasih Bu. Bukan yo nggawa bapakne karo mbokne nglabrak ning pondok tak kepiling sisan bapak ibu ne malah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kalau fenomena ini gejala-gejala seperti ini kemudian ada pembiaran bahkan pembenaran, ini akan difotokopi di tempat yang lain. Saya repot jenengan nanti kalau sebagai orang tuanya. Dan yakin saja nungapunten, anak-anak yang dididik dengan kemanjaan tidak ada yang bisa jadi. Yakin betul jadi. Dan nanti jenengan tinggal ngunduh sesuatu yang sudah susah dibengkokkan. Wes kebancut bengkok ngenten iki aja lempeng kene iku susah ya karo-karo. Sehingga yang terjadi mohon maaf
gejala sosialnya juga mulai tampak saat ini ketika anak sudah punya orang tua yang sudah sepuh, niku pun pegang ngopeni wong tua. Saya kemarin terenyuh, masya Allah, datangi orang sakit, anaknya harus jadi pejabat. Itu bapaknya, saya kan nggak cerita namanya dari kita, ini dia ibrah pelajaran bareng-bareng. Itu pun jadi longlet nek wong Jawa ning 7 bulan sudah nggak makan. Iki cara ngenteni sedane ngoten niku sakjane luwih baik nek menurut saya. Saya pegang niku perutnya dengan pinggangnya itu sudah nggak ada dagingnya. Dan itu sudah terpapar di dipan itu sudah hampir 7 bulan. Makannya sudah pakai selang selama 7 bulan. Jadi sudah nggak punya asupan apa-apa ibaratnya. Saya kemudian bilang gini, ya Allah, saya yakin dengan sakitmu ini menghapus dosanya si fulan. Coba ini jadi pertanyaan saya, niki dosa niki nopo? Kok sampai jenengan siksa sedemikian rupa supaya dosanya ini selesai? Saya yakin beliau ini orang baik karena dulu aktif di masjid, aktif gitu, termasuk perangkat desa baik gitu. Terus saya coba tanya, jawabannya menurut saya agak geli. Bapak ini salahin nopo? Terus betul Pak, lu saya ini kan ngaku salah gagal bener. Mbok pun lah jenengan ini ngakoni salah terus diundang warga jak yazinan bareng-bareng ngakoni salah selesai tak kira ini. Tapi keluarganya bilang, bapak ini kok salahin nopo? Bapak ini betul salah nopo? Kira-kira itu betul orang tiang betul disalah. Tetapi mengakui bahwa ini salah ini ternyata gagal. Terus saya bilang nyon ngapunten, saat ini umpama bapak ini betul duwe salah, saat ini mbok legowo ngoten mawon, minta relanya hak Adam, karena ini nggak mungkin ini pasti hak Adam. Saya sudah sering nemoni orang-orang yang sakaratul maut niku, ketika hak Adam tidak terselesaikan dengan baik niku, siksa sakaratul mautnya luar biasa. Cerita ketika zaman Rasulullah SAW, ini enten sahabat, bayangnya sahabat ini Pak, betul Pak, Ustadz kaleng-kaleng loh sahabat ini kan, orang yang ketemu dengan Nabi. Tapi ketika sakaratul mautnya sampai dia tersedak-sedak gak bisa meninggal dengan baik, maka datang ibunya, dia mengatakan oh, dia punya salah dengan saya. Maka terus Rasulullah SAW mengatakan, setelah dimaafin lah anakmu ini dan meninggal dengan baik. Maka ibunya mengatakan, wah nggak terima, saya nggak mau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, oh kalau begitu biar segera mati, dibakar saja hidup-hidup. Berikut oleh anak jenengan dibakar hidup-hidup. Maka ibunya kemudian, tidak ya Rasulullah, aku maafkan anakku sekarang. Dan ketika niku langsung meninggal dunia dengan baik. Niki sahabat Pak. Apa meneh saniki gur sahabat penak kan? Napa meneh zaman sakniki kok rumangsa ora dosa niku masyaallah. Kudune niku lek ngenggono sarang-sarang monggo kita niki njaluke pangapura. Bapak ini mugi-mugi lek dingano selesai. Melihat kondisinya sudah sangat 7 bulan bapak itu yang kira terus mata. Cara kasarane wong ibadah 7 bulan otomatis juga nggak ibadah. Wong sholat gimana sakit. Kadang-kadang wis tinggal matanya kedip-kedip. Saya datang itu masih ingat saya. Mas Zabir, masya Allah. Hari sehat bahan.
Saya nangisnya itu, ya Allah, ini orang baik, saya pernah lihat dia ini jadi orang baik. Saya yakin sakitnya ini menggugurkan dosanya. Ikhlas insya Allah sakitnya menggugurkan dosanya. Tapi kalau ditangkap ini, ya Allah, dosanya ini nopo kok sampai jenengan paringi siksa ngantos ngati. Terus saya bisik-bisik ini ternyata, oh dulu begini. Bener. Pasti gak ada. Tapi kok keluarganya kata bapaknya itu dosanya nopo, benar. Waduh, beratnya. Kalau ada meyakinkan pripun, masya Allah. Mila Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kuncinya niku sekali lagi masyarakat ini fenomenanya sekarang merasa di zaman modern niki orang lebih cenderung menuntut haknya daripada dia memenuhi kewajiban. Maka sekarang ini fenomena Lirboyo ini jangan sampai ini juga merembet kemana-mana. Kalau Lirboyo ini didiamkan, maka nanti akan getahnya juga nular ke yang lain. Kan jadi ini sekarang kemarin saya ngaji sama Gus Yusuf di Tegarrejo itu juga dipermasalahkan. Ketika nyun ngapunten santri dikon melu ngecor dak pesantrennya. Iki kok ono pesantren wis diwangi bayar, depan kono santrine sing dipenyambut gawe. Masya Allah. Lha jenenge santri iki ngalep berkah kiyaine kok ya. Nggih, Pak nggih. Zaman riyen niku nek enten santri kok melu nyambut gawe ning pesantren niku sak seneng-senenge dadi santri niku Mas. Saniki kok malah wong tuane mempermasalahkan santrine melu nyambut gawe, ngewangi gawe pondoke ben tambah apik. Kira-kira ki nalare iki pripun to gawe wonten. Allahu Akbar. Rumangsa aku wis bayar. Rumangsa aku wis mondoke ning kono kuwi diwangi bayar. Tekan kono wis kon nyambut gawe. Pernah niku anak saya pulang dari pondok itu juga cerita yang sama. Wah, saya ini kok enggak enak, yang disuruh-suruh itu saya terus katanya. Saya kadang-kadang disuruh ini, saya disuruh ini. Terus saya bilang bagus. Kalau kamu disuruh kiai, berarti kamu masih dianggap baik. Terus saya kasih contoh. Pernah saya ngambil paku panjang ini. Paku itu kapan tasih dikutuk kali sing tukange ketika pakunya ini masih lempeng. Gimana Bu? Nek pakune pun bengkong, kira-kira tukangnya nutuki meleh mboten? Dijabut. Diguang atau diganti, dilempengke meleh ya ditutuke meleh, gimana? Artinya kalau santri itu sering dikongkon kiai ini, sering diminta begini, minta begitu, itu berarti dianggap santri yang baik. Kenapa kok nggak minta simpulan teman-temanmu itu nggak diminta? Karena nek temanmu itu diminta nggak ngerampungi gawe ya. Paham kan saya? Jadi terus jangan sampai sekarang ini fenomenanya mau wis bayar kemudian anaknya orang itu diapa-pakai kepiye to saja. Di tempat saya niku saya juga kenapa nih? Sama-sama baik yang membayar maupun yang tidak bayar, yang ada infak atau tidak infak, semuanya kerja bakti bareng-bareng. Dan saya harus ikut hadir di tempat itu, bukan sebagai tukang perintah, tetapi tetap harus hadir. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dulu di Hondak itu, ketika menggali parit itu sahabat yang protes nih. Sahabat ini kan termasuk jaga paman santri ini Kanjeng Nabi, kiai ini Rasulullah kan berarti. Niki santri ini protes dari Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kau ini pun ngeleh, pun pinten-pinten diten betul jahat ya Rasulullah. Niki nak betul percaya dulu.
Wong padaran kula niku kula ganjel watu setunggal. Terus apa kata Rasulullah? Sama. Saya malah diganjel 2. Lho ngoten niku lho Pak. Jadi pemimpin niku kudune Masya Allah. Jangan hanya sekedar kowe iki kudu ngene, tetapi nyontoni di depan ini penting, Pak. Saniki niku sing mau ido kasana niku ten pundi-pundi penenten. Sing arang niku uswatun hasanah saniki. Paling ten Masjid Pak Rum niku uswatun hasanah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting niki. Kalau gejala masyarakat, gejala umat niki ujung-ujungnya nanti menjauhkan umat niki saking ulama. Nah kalau umat niku pun boten takon kali ulama. Umat niku sudah mau gak tanya lagi dengan ulama. Umat niku sudah jauh dari ulama. Niki tunggu saja kesesatan akan datang. Orang akan pakai dalil, sementara sing dalil boten ngerti dalil. Janjinya Rasulullah itu akan datang zaman orang nanti sudah mendalilkan sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Niku lubang pertamanya niku ketika umat jauh dari ulama. Nah awet dhewe niki zaman niku mesti terjadi karena niku ramalane Kanjeng Nabi, nggak mungkin keliru. Tapi paling boten awet dhewe niku nyekati ben boten terjadi saat niki lah. Nah fenomena-fenomena saat niki sing terjadi niki bagian dari uji coba skala besar. Ketika umat ini sudah mulai pelan-pelan dijauhkan dari ulama, umat ini dijauhkan dari masjid, umat ini dijauhkan dari pesantren, umat ini dijauhkan dari kebaikan, Masya Allah. Maka yang terjadi cakar-cakaran yang terjadi. Sing jegok paling banter niku sing menang. Nah dulu kita TV niku kan kadang-kadang debat niku kadang-kadang ora bengok-bengokan niku orang nganggo pikir-pikiran gitu. Bukan pakai data, bukan pakai karo bengok-bengokan sing bengok paling banter rumasane paling menang. Nah ini sakjane niki nganu terus dicontoh nih cerita tentang TV niku dicontoh lah masyarakat. Nah nek masyarakat ini mboten memfilter, ngapunten enten Pak Duku, enten tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu Masya Allah. Pakailah kepala dingin ketika memutuskan sesuatu. Dirembuk bareng-bareng, dikanalisasi, jangan sampai ini melebarin. Nek bisa diselesaikan di keluarga, selesaikan di keluarga. Kalau bisa diselesaikan di RT, selesaikan di RT. Kalau bisa diselesaikan di kampung, selesaikan di kampung. Jangan apa-apa direct. Sehingga perkara-perkara yang harusnya remeh-temeh ini, perusahaan itu hubungannya dengan kekerasan, hubungannya dengan pencemaran baik. Jeneng mungkin apike sepiro, dadi cemar-cemar barang gitu. Masya Allah. Kita ini merasa kudu boten lah. Nah, bagi saya itu sederhana sebenarnya kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya mengajak sama-sama Masya Allah. Gejala-gejala yang sekarang ini terjadi, monggo jangan sampai menular di tempat kita. Nek enten nopo-nopo selesaikanlah dengan cara yang bijak. Tekon dengan orang-orang yang lebih memahami. Yang paling pas ini tekon ulama ini pas. Saya sering cerita mungkin pernah saya ceritakan niku kalau saat ini nopo-nopo mboten diceritakan diselesaikan dengan agama niku hasilnya pasti bias dan menyesatkan. Nonton 3 orang, saya pernah cerita mungkin dapat hadiah kambing 19. Anak pertama dapat bagian setengah, yang nomor 2 dapat bagian 1/4-nya,
Yang nomor 3 dapat bagian 1/5-nya. Maka 19 harus dibawa pulang. Sampai di rumah mumet yang bagi. 19 dibagi separuh. Bentuknya 9,5. Rampung boten? Boten. Sing nomor loro mau ngambil 1/4. 19 dibagi 1/4 pinten, Pak? Waduh, ini 4 punjul 3/4. Kangelan niku nggih berdua diketok-ketok niku ya. Sing nomor 3 dapat bagian 1/5-nya. Wah, ini 1/5 ini kan 19 berarti 3 punjulnya 4/5. Kangelan kan? Maka datang ke ulama. Sama ulama kambingnya ditambahi 1. Jadi pinten? 20. Anak pertama suruh ngambil separuhnya. 20 separuhnya pinten? 10. Gampang namanya itu. Gampang. Yang nomor 2 dapat bagian 1/4-nya. 20 dibagi 4 pinten? Dapat 5. Yang nomor 3 dapat bagian 1/5. 20 dibagi 5 pinten? 4. Nomor 1 dapat 10. Ditambah nomor 2 dapat 5. Nomor 3 dapat 4. Jumlahnya pinten, Pak? 19. Surah 1 jatahe ustaze wae nggawa omah. Rampung boten? Tapi nek boten diselesaikan ngangge agama gelut cah telu niki. Paham boten, Pak? Terus sekarang umat mau dijauhkan dari ulama. Sing ngerti dalile donya niku ulama. Dan sekolah sing ngerti dalile bener niku Pak Guru, Bu Guru. Nah sekarang kalau pendidik, ustadz, kiai, guru sekarang sudah dijauhkan dari kebenaran. Orang untuk ngatur, orang untuk ngomongi, orang untuk dalil. Kira-kira pripun itu, Mas? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, monggo lah. Jangan sampai saya dan begitu terjadi. Nek bahasane Kanjeng Sultan itu harus ada kearifan lokal. Harus ada kearifan lokal, dilokalisir nek enten napa-napa masalah niku diselesaikan dulu dengan skala yang lebih kecil. Jangan napa-napa kudu ning kantor polisi, napa-napa dilaporke, napa-napa dia. Maka yang terjadi hukumnya antara hitam dan putih, ya dan tidak, benar dan salah. Padahal ten Pancasila itu enten sila keempat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dalam perwakilan. Kenapa kebijaksanaan itu, Pak? Secara gamblang menurut saya, kebijaksanaan itu melanggar sesuatu yang sudah benar. Pak Guru itu gaya peraturan, masuk jam 7, pintu gerbang harus ditutup. Maka sudah jam 7 tidak boleh ada siswa yang masuk. Itu peraturan yang tertulis. Tetapi ada anak datang jam 7:05, basah kuyup, bane gembos. Maka dia bilang sama Pak Guru nyuwun ngapunten Pak Guru. Iki kula wau iki bane gembos kula tak tuntun mlayu-mlayu driwangi kudanan ben pripun tekan sekolah niki mboten telat. Tapi ternyata tekan mriki telat hitung 5 menit. Maka Pak Guru kemudian mengatakan, "Rentok, pokoknya jam itu tutup rentok." Maka ini guru tidak bijaksana. Tetapi kalau guru ini memberi kesempatan kepada muridnya masuk, maka dia melanggar peraturan yang dibuat sendiri, tetapi dia menjadi guru yang bijaksana. Paham, Pak? Niki namanya melanggar sesuatu yang benar, tetapi hasilnya menjadi baik. Nah saat ini kurang merasa nunggu bijak-bijakan nonton itu tentang ini. Apa-apa ditabrak, apa-apa ditabrak.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka penting kita nih Masya Allah di masyarakat sosial kita ini gejala saat ini rumongsone wong modern itu opo-opo kudu pas, opo-opo kudu bener, dan inilah yang sering disampaikan sekarang ini tidak ada kebenaran hakiki, yang ada kebenaran bersama-sama. Nah ini yang bahaya. Kita ini sudah biasa voting sing suaranya luwih akeh sing menang. Kita sudah biasa aklamasi sing setuju akeh itulah yang menang. Nah itulah bahaya. Jadi pemusyawaratan ini pun betul enten kan ini. Mau dimusyawarahkan kemudian hasilnya jalan tengah yang baik. Ini pun jarang-jarang. Guntuk-guntukan sapa sing duwe swara akeh itulah yang menang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka penting keluarga kita, Masya Allah, difilter sekian rumah tangga kita, difilter dari kanan kiri kita supaya kebaikan-kebaikan ini tetap terjaga dan kemungkaran-kemungkaran ini jangan sampai masuk dalam hubungan kita. Insya Allah, insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai salah satu renungan kita, Masya Allah, fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini jangan pernah dianggap sepele mawon. Jangan terus kita terlena. Jangan kita merasa, kuwi adoh ning Malang, kuwi adoh ning Banten, yang penting yo ora. Jangan, Pak. Itu nih nanti kalau sudah difotokopi, gambare podo, carane podo, awake dhewe lagi kaget. Kok iso? Lah mek fotokopi itu gampang, Pak. Karena yang terjadi tidak ada penyelesaiannya dengan baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jagalah keluarga kita, kuang pusaku walikum naron itu betul hanya sekedar nerakanya di akhirat, tapi neraka tentunya keburukan di dunia, ketidakbaikan di dunia, ketidaksolehan di dunia, kekurang lengkapan di dunia ini juga penting kita jaga sama-sama. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Insyaallah mengatakan kita satu kuadratan dengan Allah SWT atas semua pihak. Mau kita sama-sama ikhlaskan, semoga Allah SWT paringi keberkahan kepada diri kita, paringi jagi keluarga kita, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, paringi putra wayah ingkang soleh dan solihah insyaallah. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.